warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ingat, kalian harus selalu jaga kesehatan dengan cara minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, serta makan makanan bergizi dan jangan jajan sembarangan ya. Terus kalian harus, kalau kalian pergi keluar rumah, kalian harus memakai masker. Maskernya jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai dilepas. Terus kalau kalian dari luar rumah, pulang ke rumah, kalian harus segera mandi, ganti bajunya, terus cuci tangannya dengan bersih dengan menggunakan sabun. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2020. Kita akan belajar kembali pelajaran tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 3. Oke, sudah kita mulai hari ini. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, ucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi pada hari ini. Tanpa tunggu lama-lama lagi, yuk kita mulai menonton video pembelajaran ini. Silahkan. Nah, sekarang Ustazah mau ngajak kalian nih ke pantai. Nah, tapi dari gambar saja ya. Nih ada pantai nih. Nah, di pantai biasanya kamu ngapain sih? Biasanya kalian berenang ya, berenang di lautan atau kalian bisa bermain pasir. Nah, di sini di pantai ada air laut, ada pasir, ada perahu dan ada pohon kelapa. Pasti kalian bisa temukan di pantai. Nah, benda-benda apa aja sih yang ada di pantai yang bisa kalian temukan? Yaitu yang pertama perahu. Perahu kalian bisa temukan di pantai karena perahu itu berguna untuk kalian pergi ke lautan. Jadi kalau kalian mau ke tengah laut, kalian bisa menggunakan perahu. Dan ada juga di sini kursi pantai. Kursi pantai berguna untuk kalian duduk santai-santai, melihat ombak, melihat air laut, atau juga bisa ayah bundanya menunggu kalian bermain, ayah bundanya bisa istirahat di kursinya, atau bisa juga untuk menaruh barang-barang kalian. Ada juga payung. Nah, payung juga berguna untuk kalian terhindar dari panas matahari, karena kalau di pantai lebih panas daripada di daerah pegunungan. Oke, ada lagi di sini ember sama sekop. Nah, kalian pasti sering nih membawa ember dan sekop ke pantai. Untuk apa? Karena kalian pasti suka bermain pasir. Nah, kalau kalian menggunakan ember, sekop, kalian pasti bisa membuat istana pasir, atau kalian membuat cetakan-cetakan juga, cetakan kepiting, cetakan yang lain. Nah, kalian bisa gunakan untuk bermain pasir. Oke? Ada juga yang terakhir yaitu bola. Kalian pasti sering suka membawa bola di pantai karena pantai kan luas, jadi kalian bisa bermain bola dengan leluasa ya. Jadi lebih enak kalian bermain bola di pantai. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bolanya ke arah lautan. Kalau ke arah lautan, minta tolong ambilkan sama ayah bunda. Jangan sampai kalian yang ambil sendiri, karena takutnya kalian tenggelam. Nah, itu dia benda-benda yang ada di pantai dan fungsi-fungsinya. Masih banyak lagi benda-benda yang ada di pantai, dan kalian pasti suka temukan di pantai ya. Nah, Ustazah mau jelaskan lagi bahan-bahan alam ya. Bahan-bahan alam yang ada di pantai. Bahan-bahan alam itu apa, Ustazah? Bahan-bahan alam itu yaitu benda-benda yang bukan dibuat oleh manusia, tapi langsung dibuat sama Allah. Apa aja sih, Ustazah, kalau di pantai? Ya, yang pertama adalah pasir. Pasir kalian pernah buat nggak? Nggak bisa kan kalian buat pasir. Nah, pasir ini bisa kalian temukan di pantai ya. Nah, di pasir ini juga bisa kalian buat untuk prakarya. Pernah kalian membuat prakarya dari pasir? Pasti pernah ya membuat prakarya dari pasir.
Nah, ada juga yang dari Allah itu bahan alamnya yaitu kerang. Kerang itu tidak bisa dibuat manusia, tapi bisa dibuat sama Allah. Nah, kerang itu kalian bisa gunakan untuk kalian membuat prakarya, ya. Prakarya seperti ini. Nah, di sini ada prakarya dari kerang, oke? Ada juga daun kelapa, pohon kelapa itu juga bisa daunnya kalian gunakan untuk prakarya, atau buah kelapanya juga bisa buat kalian prakarya. Nah, itu dia benda-benda dan bahan alam yang kalian temukan di pantai. Setelah ini kita akan pergi ke taman. Yuk kita berangkat ke taman. Nah, sekarang kita sudah ada di taman nih. Tuh, taman banyak ya. Ada taman bermain, taman bunga, dan taman-taman yang lainnya. Nah, di taman ini mempunyai banyak sekali benda-benda yang suka kalian temukan di taman. Oh iya, Ustazah mau tanya, pasti kalian pernah pergi ke taman kan? Pastinya. Nah, di taman itu terdapat banyak sekali benda, yaitu yang biasa kita temui adalah kursi taman. Nah, kursi taman itu berguna untuk apa? Untuk kalian beristirahat. Kalau kalian lagi jalan-jalan di taman, tamannya luas, kalian lagi berjalan-jalan, kalian capek, kalian bisa beristirahat di kursi, atau bisa untuk kalian minum, kalian makan di kursi itu ya. Terus ada juga di taman itu biasa kalian temukan yaitu perosotan, ayunan. Nah, itu untuk apa? Untuk kalian bermain bersama teman-teman, bersama adik, bersama kakak ya. Kalian bisa bermain di perosotan, dan biasanya di taman bermain. Ada juga di situ di taman pasti ada tempat sampah. Untuk apa? Untuk membuang sampah ya. Jadi tempat sampah biar tamannya lebih nyaman, jadi kebersihannya, jadi harus ada tempat sampah untuk membuang sampah. Ada juga taman itu ada pohonnya, ada pohon-pohonan, dedaunan, ada bunga-bunga. Untuk apa? Untuk kalau bunga-bunga untuk tamannya menjadi lebih indah dan udaranya juga lebih sejuk karena banyak pohon-pohonan, tanaman-tanaman ya. Dan juga kalau kita ada sinar matahari, jadi nggak langsung ke kita, jadi tertutup oleh pohon-pohonan yang lebat ya. Jadi lebih adem kalau kita jalan-jalan ke taman, apalagi kita jalan-jalan ke tamannya pagi hari. Kalau pagi hari tanaman-tanaman itu pasti mengeluarkan oksigen dan untuk pernafasan kita. Wah, enak sekali kita kalau kita pagi-pagi ke taman sambil olahraga, sambil bermain ya, macam-macam. Nah, di taman itu terdapat bahan-bahan alam. Tadi di pantai ada bahan alam ya, yaitu pasir, kerang. Nah, kalau di taman nggak ada tuh yang namanya kerang, pasir. Adanya kalau di taman itu biasanya daun-daunan, daun nama bunga. Bunga itu juga bisa loh kita buat untuk karya ya, untuk karya-karya kita, untuk kita tempel-tempel atau untuk kita ambil terus kita hias di rumah, itu juga bisa. Ada juga karyanya menggunakan daun. Nah, di sini ada Ustazah akan contohkan tampilan gambar cetak penampang daun. Nah, di sini cetak penampang daun itu menggunakan daun yang beraneka ragam ya, beraneka ragam sekali daun-daunnya. Pakai daun apa aja bisa. Nah, daun-daun ini kita cetaknya dengan cara apa? Dengan memakai cat air ya. Jadi daunnya ditempelkan di cat air, lalu ditempelkan ke kertas HVS. Jadi gambarnya menyerupai daun-daunan, dan itu termasuk seperti lukisan ya. Jadi dengan daun-daunan kalian bisa membuat karya. Jadi itulah bahan-bahan alam yang ada di taman, bunga-bunga, daun-daunan, dan masih banyak lagi bahan-bahan alam yang bisa kalian gunakan dari tempat, yaitu dari taman. Dan nah, berarti kan sudah tahu ya bahan-bahan alam apa saja ya. Bahan-bahan alam itu saya ulangi lagi, bahan-bahan alam itu dibuat oleh Allah langsung ya, bukan dibuat oleh manusia. Jadi misalkan kayak kerang, kayak seperti pasir, itu kan nggak bisa dibuat manusia. Terus ada juga daun kan nggak dibuat manusia, tapi langsung dibuat sama Allah. Bunga-bunga, ada lagi juga kemarin kita bikin kolase yaitu dari biji-bijian, itu juga biji-bijian termasuk bahan-bahan dari alam karena dia tidak
karena dia tidak diciptakan oleh manusia tapi diciptakan oleh Allah. Ada juga tanah liat itu juga termasuk bahan-bahan alam. Bambu, kayu, nah itu juga termasuk bahan-bahan dari alam. Nah, semoga kalian paham ya tentang bahan-bahan dari alam dan benda-benda yang ada di taman dan yang ada di pantai. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke operasi hitung pembagian lagi ya. Nah, kemarin kita sudah belajar pembagian. Nah, sekarang Ustazah akan kasih soal lagi, contoh soal, yaitu di sini ada contohnya ya. Misalkan 6 dibagi 6 sama dengan berapa? Nah, 6 dibagi 6 kan angkanya kembar nih. 6 dibagi 6. Maka kalau angkanya kembar 6 dibagi 6 pasti hasilnya 1 ya. Oke, Ustazah akan kasih contoh soal yang kedua lagi. Misalkan di sini ada angka contohnya soalnya yaitu 10 bagi 10 sama dengan angkanya kembar nggak? Kembar Ustazah, karena 10 dibagi 10 sama-sama 10. Jadi hasilnya berapa? 1. Oke, ada lagi misalkan Ustazah kasih contoh lagi 9 dibagi 9 sama dengan hasilnya 1. Jadi kalau kalian menemukan pembagian angkanya kembar, pasti hasilnya 1. Nah, itu dia pembagian yang mempunyai angka yang kembar, pasti nilainya 1. Nah, sekarang Ustazah akan lanjut ke contoh soal. Sekarang pembagiannya 3 bilangan ya. Oke, sekarang Ustazah akan kasih contoh pembagian 3 bilangan ya. 80 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Langkah yang pertama yaitu 80 kita bagi 8. Ya, 80 dibagi 8 sama dengan berapa? Kalian ingat-ingat saja, 8 kali berapa hasilnya 80? Ya, 8 kali 10. Maka 80 dibagi 8 sama dengan 10. Tapi belum selesai karena masih ada angka 2-nya. Kita hitung sekarang 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, 2 kali berapa hasilnya 10? 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah jawabannya. 80 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 5. Sekarang Ustazah akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Sekarang Ustazah akan contohkan soal yang kedua, yaitu 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan berapa? Yang pertama yaitu 36 dibagi 4 dulu ya. Berapa 36 dibagi 4? Kan ingat-ingat saja 4 dikali berapa hasilnya 36? Ya, 4 dikali 9. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, sekarang kita lanjut ke 9 dibagi 3. Ya, ini ada angka 9, angka 3. Berarti 9 dibagi 3 berapa? 3 kali berapa hasilnya 9? Ya, 3 kali 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini dia ada contoh pembagian 3 bilangan. Baik, kalau kalian belum mengerti boleh tanyakan ke Ustazah. Oke? Bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini. Kalau masih belum jelas, boleh langsung ditanyakan ke Ustazah ya. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dengan fokus. Ustazah terima kasih buat kalian dan maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari video ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.